Pagi ini kita akan mengadakan diskusi mengenai materi yaitu Climate Smart Agriculture, di mana kelompok pro dan kontra akan mendiskusikan tentang adaptasi ataupun mitigasi. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu dari beberapa kelompok, yaitu pertama ada kelompok kontra, yaitu ada Diva Hasna Syahida, terus ada Hasna Konita, ada Novia Ramadhani, ada Ratu Adelia Mareta, dan Retno Dewi. Dari kelompok pro ada Ardan Imam, ada Rifki Fadlia Rizal, ada Satria Dewantoro, ada Fanya Nirmala, ada Yuna Ratna Ulansari, sama Yuriko Bakri. Terus dari tim penilai ada Nur Hayati, ada Sekar Wilis, ada Ratna Ningsih, ada Melani, Aldre Ramadan, dan terakhir saya sendiri, Zahra Delia, juga sebagai moderator. Mungkin diskusi kali ini bisa kita buka dengan argumen dari kelompok pro, dipersilahkan. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar. Baik, saya mulai ya. Jadi untuk bahasan kali ini itu tentang adaptasi. Adaptasi dan mitigasi ini sangatlah penting. Mengapa? Karena tujuannya itu yaitu untuk mengurangi emisi karbon. Dikutip dari ilmupengetahuanumum.com, Indonesia merupakan negara penghasil emisi karbon terbesar ke-6 di dunia. Dengan emisi karbon yang dihasilkannya yaitu 2.254,47. Dan karena dari itu, sangatlah diperlukan upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi emisi karbon yang telah dihasilkan ini. Mitigasi itu adalah upaya pengurangan emisi karbon khususnya dengan mengurangi gas rumah kaca. Sedangkan adaptasi itu yaitu proses penyesuaian diri terhadap perubahan iklim yang terjadi, baik yang disebabkan oleh penurunan emisi karbon ataupun hal-hal lainnya. Baik, segitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dari kelompok kontra ada yang ingin menambahkan argumen atau menyanggah atau memberikan argumen. Bagaimana perwakilan kontra? Ada yang ingin menyanggah? Atau... Di sini aku mau ngejelasin mitigasi itu lebih lanjut ya. Jadi mitigasi itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisirkan dampak maupun kerugian dari suatu bencana. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 20 berisikan tentang mitigasi bencana yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Nah, menurut aku adaptasi aja itu nggak cukup buat menanggulangi sebuah bencana. Jadi kita perlu merencanakan sebuah mitigasi yang terstruktur begitu. Mungkin dari kelompok pro ada yang mau menyanggah? Mungkin aku ingin menambahkan tadi kata tim kontra mengatakan bahwa adaptasi saja tidak cukup di dalam menahan emisi karbon. Nah, sekarang kita kembali ke pengertiannya bahwa
adaptasi itu merupakan penyesuaian diri terhadap kondisi perubahan iklim, menyesuaikan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan. Nah, dari pengertian tadi, adaptasi itu bertujuan yang pertama, perencanaan yang lebih baik mempertimbangkan kondisi iklim atau perubahan iklim. Pengelolaan Mungkin dari kelompok pro ada yang mau menambahkan atau menguatkan argumen Yuriko. maaf sebelumnya, tadi ada kendala. Kembali saya lanjutkan bahwa dari pengertian adaptasi tadi ada beberapa tujuan adaptasi. Yang pertama, perencanaan yang lebih baik mempertimbangkan kondisi iklim atau perubahan iklim yang seperti pengelolaan sumber daya air, kemudian pertanian. Yang kedua, mengurangi kemungkinan bencana karena iklim. Contohnya banjir, kemudian kebakaran hutan, dan juga longsor. Nah, di sini adaptasi itu sangat berperan besar di dalam mengurangi emisi karbon dan juga di dalam mengendalikan perubahan iklim. Sekian. Oke, dari kelompok kontra ada yang ingin menyanggah atau menambahkan argumen? Silakan. Untuk mengurangi emisi karbon sendiri, dalam mitigasi itu digunakan berbagai macam sumber energi, kayak contohnya sampah gas atau panas bumi, atau CCE, yaitu circular carbon economy. Gitu. Untuk kelompok kontra ada yang ingin menambahkan, mungkin memperkuat argumen dari Diva? Dipersilakan. Kayaknya dari tim kontra cukup gitu aja. Oke, kalau gitu tim pro mungkin ingin menyanggah atau memberikan argumennya. Izin menambahkan bahwa sebenarnya adaptasi ini juga penting karena dia bisa meningkatkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim. Ya, ini memang terlihat seperti solusi yang sementara, tetapi dengan adaptasi ini kemampuan petani juga ditingkatkan. Resiliensi terhadap iklim yang tidak menguntungkan ini, kemampuan petani ditingkatkan gitu. Adaptasi ini juga bisa melebarkan daya tahan kita sehingga tingkat produksi dapat dipertahankan walau kondisi iklim berada di luar rataan normalnya. Mungkin tahun ini kita mengalami perubahan iklim, sehingga dengan adaptasi ini kemampuan kita bisa kita tingkatkan. Kemudian tahun berikutnya perubahan iklimnya bisa menjadi membaik. Ya baiklah, kita bisa melakukannya seperti biasa.
Tetapi misalnya nanti di tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan iklim lagi, kita kan sudah pernah, daya tahan kita sudah pernah ditingkatkan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi selain mitigasi yang penting buat mencegahnya, kita juga perlu beradaptasi terhadap perubahan iklimnya. Dari tim kontra mungkin ingin menyanggah. Atau dari Pro sendiri ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari tim pro saya ingin menambahkan dari beberapa dari langkah yang dua tadi, adaptasi dan juga mitigasi. Di sini kita mempunyai tantangan-tantangan yang terjadi berkaitan dengan emisi karbon. Nah, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia melakukan langkah-langkah? Yang pertama itu adalah masyarakat juga ikut berperan dalam mitigasi dengan melakukan hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kemudian mulai beralih ke sarana transportasi umum, menghemat penggunaan listrik dan air, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan juga menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, dari beberapa langkah-langkah yang di mana masyarakat juga ikut serta di dalamnya, maka dua langkah tadi, adaptasi maupun mitigasi, bisa tercapai bersama-sama sebagai bangsa Indonesia. Dari tim pro ada yang ingin menambahkan atau tim kontra langsung menyanggah? Dipersilahkan. Saya dari tim kontra ingin menekankan bahwa mitigasi tujuannya itu lebih ke jangka panjang. Menurut Sigit Sabto Nugroho dan kawan-kawan, dalam buku Hukum Mitigasi Bencana di Indonesia tahun 2020, tujuan utama dari adanya mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa. Tujuan lain dari mitigasi bencana yakni meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana, supaya masyarakat bisa hidup dengan aman dan nyaman. Mitigasi bencana juga ditujukan sebagai landasan perencanaan pembangunan, terutama dalam sektor pertanian. Mungkin ada yang mau menambahkan. Izin menambahkan, saya dari tim kontra, mitigasi nggak cukup. Jadi buat menanggulangi bencana alam tidak cukup dengan mitigasi. Misalnya di daerah yang rawan banjir, maka perlu adanya pelatihan dan pengetahuan mengenai jenis tanah dan menjaga kelestarian alam sekitar. Cara ini baik untuk minimalisir banjir. Intinya dengan melakukan sosialisasi pengenalan, ancaman atau risiko bencana, maka akan menambah pengetahuan warga untuk tidak melakukan hal-hal yang memicu bencana. Terima kasih. Dari tim pro ada yang ingin menyanggah? Dipersilahkan.
Izin masuk. Iya, silakan. Mitigasi itu kan penting ya, tapi itu memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan kondisi Indonesia sekarang itu sedang butuh-butuhnya penurunan emisi gas karbon. Oleh karena itu, untuk saat ini, adaptasi lain diperlukan. Segitu aja sih dari saya. Mungkin ada yang menambahkan dari tim yang lain. Dari tim pro yang lain ada yang ingin menambahkan atau menguatkan argumen Satria? Saya ingin menguatkan argumen Satria, mungkin tambahan sedikit saja. Akhir-akhir ini kan perubahan iklim juga menjadi suatu pokok bahasan di sektor terutama pada pertanian. Selain itu, perubahan iklim kan merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembapan, evaporasi, arah dan kecepatan angin, serta awan. Hal tersebut dapat berdampak juga terhadap sistem pertanian, di mana tanaman pangan relatif rentan terhadap perubahan iklim pada kondisi kekurangan dan kelebihan air. Bagaimana caranya untuk mengoptimalkan di sektor pertanian, yaitu misalnya contohnya para petani perlu dibekali pengetahuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi atau prediksi iklim dan cuaca, guna menyesuaikan waktu, pola, dan jenis tanaman yang harus ditanam, agar menghasilkan produk komoditas pangan yang optimal. Jadi untuk saat ini mungkin adaptasi masih sangat berfungsi sih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, untuk tim kontra ingin menyanggah atau menyampaikan argumennya, dipersilakan. Izin masuk. Iya, silakan. Jadi untuk mengurangi dampak perubahan iklim perlu dilakukan mitigasi dengan menggunakan berbagai teknologi di semua sektor. Oleh karena itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT telah mengembangkan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Di antaranya teknologi recovery dan pemanfaatan gas metan TPA, teknologi fotobioreaktor, mikroalga untuk menangkap karbon, dan teknologi modifikasi cuaca. Dari kontra ada yang ingin menambahkan atau tim pro langsung ingin menyanggah? Saya dari tim kontra izin menambahkan. Iya, silakan. Dari perubahan iklim itu terdapat upaya-upaya mitigasinya. Upaya mitigasi itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas-gas rumah kaca ke atmosfer yang berpotensi menipiskan lapisan ozon. Untuk itu, upaya mitigasi difokuskan untuk dua sektor utama, yaitu sektor kehutanan sebagai sumber mekanisme carbon sink, pemeliharaan hutan berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan illegal logging, pencegahan kebakaran hutan, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Serta yang kedua, sektor energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari pembangkitan energi, transportasi, industri, perkotaan, dan lahan gambut. Terima kasih. Baik, dari tim pro ada yang ingin menyanggah atau memberikan argumennya, dipersilakan.
Ini Fanya ya? Suaranya nggak. Suaranya belum terdengar, Fanya. Apa suaranya sudah terdengar? Iya, sudah. Oke. Menurut UU nomor 24 tahun 2007 mengatakan bahwa pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, penanganan bencana itu ada 4 tahapan. Tahap-tahap penanganan bencana yang pertama itu ada mitigasi, merupakan tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Yang kedua ada kesiapsiagaan, merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga yaitu ada respons, merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Yang keempat yaitu ada pemulihan, merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Nah, bencana sendiri itu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Lagi pula ada kegiatan mitigasi bencana, diantaranya ada pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kegiatan mitigasi bencana lainnya. Mungkin cukup sekian. Tim pro ada yang ingin menambahkan atau tim kontra langsung ingin menyanggah atau memberikan argumen? Dipersilakan. Bagaimana untuk tim kontra? Ada sanggahan? Ya, izin masuk. Ya, silakan. Kementerian ESDM juga telah merumuskan strategi mitigasi bencana geologi melalui peraturan Menteri ESDM nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Strategi pertama adalah melakukan penelitian atau kajian terhadap aspek-aspek yang menjadi bencana geologi, baik itu gunung api, gempa bumi, longsor, dan tsunami. Pemantauan gunung api telah dilakukan pada 127 gunung api aktif dan 69 diantaranya dipantau selama 24 jam dalam sehari. Salah satunya Gunung Anak Krakatau. Strategi yang kedua adalah melakukan pemetaan yang diharapkan akan mengeluarkan peta kawasan rawan bencana atau KRB, gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah. Sekian, barangkali ada yang mau menambahkan? Bagaimana tim kontra ada yang ingin menambahkan argumen Hasna?
atau tim pro ada yang ingin menyanggah atau menyampaikan argumennya? Dipersilahkan. Mungkin saya ingin menyampaikan argumen saya, yaitu dibandingin mitigasi yang cost-nya lebih banyak atau operasionalnya lebih berat, lebih baik Indonesia itu melakukan adaptasi di mana dilakukan untuk mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim karena tingkat kejenuhan karbon yang cukup tinggi dan waktu tinggal karbon di atmosfer yang memakan waktu ratusan tahun. Nah, dengan itu kan jadi kita memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Lebih baik kita melakukan berbagai adaptasi, yaitu seperti dalam bidang kesehatan, bidang pengairan, atau bidang produksi makanan. Ya, sebagai contoh, pengenalan komponen produksi baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dan beberapa usaha penggunaan masa tanam dan masa panen mengikuti perubahan iklim, yaitu tumpang sari dan pengenalan tanaman lokal sebagai bahan pangan baru. Begitu saja. Dari tim pro ada yang ingin menguatkan argumen Ardan atau kontra ingin menyanggah langsung? Mau mendukung pendapatnya Ardan, ya boleh. Yuna, soalnya putus-putus. Penting daripada mitigasi karena sebenarnya pencegahan terhadap perubahan iklim. Sebenarnya menurut saya adaptasi ini lebih baik dilakukan daripada mitigasi karena untuk saat ini ya, karena mitigasi ini kan sifatnya dia mencegah perubahan iklim ya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia ini sangat beresiko untuk tetap tetap menyebabkan perubahan iklim gitu. Jadi perubahan iklim ini nggak bisa dicegah secara 100%. Jadi kita tetap perlu adaptasi, nggak bisa hanya mitigasi. Untuk adaptasi sendiri bisa kita lakukan seperti yang dikatakan Ardan tadi, pengenalan lokal, kemudian teknik pertanian yang lebih ramah lingkungan, selain itu juga bisa menggunakan pupuk yang lebih ramah lingkungan, pupuk organik, atau dengan kemampuan adaptasi kita kan bisa berpikir, jika keadaannya seperti ini, penanamannya dilakukan dengan tekniknya seperti ini. Jika keadaannya lebih parah lagi, kita melebarkan nih kemampuan kita. Bagaimana sih biar kita tetap bisa bertahan gitu. Jadi tidak hanya dicegah, tetapi juga kita harus bertindak dari kitanya. Baik, karena waktunya sudah habis, dicukupkan dulu diskusi kali ini. Dari kesimpulan yang dapat diambil bahwa dari tim pro mengatakan menurut mereka adaptasi lebih diperlukan saat ini daripada mitigasi karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan menurut tim kontra, mitigasi juga sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan iklim jangka panjang. Dan mungkin sekarang dari tim penilai untuk menilai tim pro dan kontra bisa dimulai dari Aldre. Dipersilakan Aldre. Iya, terima kasih Zahra. Sebelumnya terima kasih untuk tim pro dan kontra yang sudah menyelesaikan debat kali ini. Di sini saya memulai dari tim pro dulu ya. Tadi dari awal sudah dimulai dari data kuantitatif dari Satria, itu bagus sekali. Setelah itu sukanya dari tim pro ini sangat bisa meyakinkan bahwa adaptasi ini lebih diperlukan sekarang ini daripada mitigasi karena masalah waktu dan cost ya tadi. Mitigasi memerlukan waktu yang lebih lama dan cost yang lebih tinggi. Tapi tadi saya mau meng-highlight satu argumen dari tim pro yang hanya menjelaskan soal mitigasi, yang mana harusnya tugas tim pro ini kan meyakinkan bahwa adaptasi lebih diperlukan dari mitigasi. Tapi tadi ada satu argumen dari salah satu anggota tim pro yang
saya bingungkan kenapa hanya menjelaskan tentang mitigasi kayak penjabaran doang, itu pun sedikit textbook ya. Udah sih itu aja tim pro, lalu tim kontra lebih sedikit kurang meyakinkan, tetapi ada pernyataan-pernyataan dari IVA yang bagus. Lalu tadi ada yang menyebutkan bahwa soal emisi itu bagus juga, tapi untuk tim kontra ini tidak seperti tim pro yang bisa meyakinkan sekali. Tim kontra lebih ke arah mendefinisikan mitigasi seperti ini, mitigasi seperti itu. Jadi tidak seperti tim pro yang bisa meyakinkan audiens gitu. Udah sih itu aja kayaknya. Bisa dilanjut untuk mempersingkat waktu. Untuk tim penilai kedua, Meilani, dipersilahkan. Oke, makasih Zara. Jadi dari diskusi tim pro maupun tim kontra memiliki argumennya masing-masing, di mana menurut saya argumennya itu kurang disertai data-data yang memperkuat argumen tersebut. Tetapi overall semuanya baik tim pro maupun tim kontra anggotanya mengeluarkan argumennya masing-masing, walaupun argumennya itu kurang meyakinkan. Udah segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Nur, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya debat ini berjalan dengan cukup baik dengan waktu yang terbatas. Dari kedua tim yang bisa kita lihat tadi dapat menjalankan debat dengan kategori yang cukup baik. Namun dari kedua tim sendiri mungkin karena keterbatasan waktu sendiri itu jadi kurang data gitu, kurang divalidasi oleh data-data. Kemudian dari kedua tim menurut saya kayak kurang menyanggah satu sama lain gitu. Namun overall debat ini tuh berjalan dengan baik dan cukup lancar ya. Kemudian mungkin anggota tim penilai yang lain ada yang ingin menyampaikan. Terima kasih. Sekar, dipersilakan Sekar. Baik, terima kasih Zara atas waktunya. Jadi menurut saya, kedua tim pro dan kontra sudah berdiskusi dengan baik dengan waktu yang cukup terbatas. Namun, mungkin karena waktu yang terbatas itu jadi kurang data ya. Tapi tim pro sendiri udah ngejelasin dengan baik, paling tadi ada salah satu aja yang agak kurang konsisten malah membahas mitigasi. Nah, lalu untuk tim kontra, sangat disayangkan salah satu anggotanya masih tidak hadir di diskusi kali ini. Sudah cukup dari saya, terima kasih. Dari Ratna, boleh? Oke, terima kasih waktunya. Dan tadi dari tim kontra maupun tim pro itu sudah bagus, tapi ya begitu argumennya masih kurang buat menyangga satu sama lain, dan anggotanya itu masih ada beberapa yang kurang aktif. Itu aja, Zara. Dan oke, makasih Ratna. Dan terakhir penilaian dari saya sendiri, kedua kelompok sudah cukup bagus dalam mendiskusikan tentang materi diskusi kali ini. Cuman beberapa yang dibilang sama kelompok saya sebelumnya, ada yang aktif, ada yang pasif, terus ada beberapa materi yang mungkin kurang konsisten disampaikan masing-masing kelompok. Tapi selebihnya diskusi kali ini berjalan dengan lancar. Jadi dua-duanya bagus sih. Kalau begitu, kita akhiri diskusi kali ini. Terima kasih kepada kelompok penilai, kelompok pro dan kelompok kontra sudah mengikuti diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.